Di sebuah desa kecil yang terpencil, terdapat sebuah rumah tua yang telah lama ditinggalkan. Rumah itu terkenal dengan cerita-cerita mengerikan yang beredar di kalangan penduduk setempat. Konon, rumah itu pernah dihuni oleh seorang wanita bernama Nyi Sulastri yang meninggal secara tragis dalam sebuah kebakaran misterius. Sejak saat itu, tak seorang pun berani mendekati rumah tersebut, apalagi memasukinya. Suatu hari, seorang peneliti paranormal bernama Arman datang ke desa itu. Ia tertarik dengan cerita-cerita yang beredar dan bertekad untuk mengungkap kebenarannya. Dengan membawa peralatan canggih dan keberanian yang besar, Arman memutuskan untuk menginap di rumah tua tersebut selama 1 malam. Saat malam tiba, Arman mulai merasakan suasana yang aneh. Udara di dalam rumah terasa lebih dingin dari biasanya, dan dia bisa mendengar desahan lembut yang seolah-olah berasal dari balik tirai jendela yang sudah usang. Arman mencoba mengabaikan suara itu dan terus melakukan penelitiannya. Namun, semakin malam, suara desahan itu semakin jelas dan menyeramkan. Tirai yang tadinya diam mulai bergoyang perlahan meski tak ada angin. Arman memberanikan diri untuk mendekati jendela tersebut. Saat dia membuka tirai itu, dia melihat bayangan samar seorang wanita dengan mata penuh kesedihan dan kemarahan. Wanita itu adalah Nyi Sulastri. Arman merasa tubuhnya membeku, tidak mampu bergerak ataupun berteriak. Nyi Sulastri mulai mendekatinya dengan desahan yang semakin keras dan memekakkan telinga. "Kenapa kau datang ke sini?" Suara itu berbisik namun menggema di telinga Arman. Dengan sisa-sisa keberanian, Arman mencoba berkomunikasi dengan roh itu. Dia bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada Nyi Sulastri. Namun, setiap kata yang keluar dari mulutnya seolah terhisap oleh kegelapan. Nyi Sulastri tidak menjawab, hanya menatap Arman dengan tatapan tajam yang penuh dendam. Tiba-tiba, seluruh ruangan dipenuhi dengan api yang seolah berasal dari masa lalu. Arman merasakan panas yang membakar dan suara jeritan Nyi Sulastri yang menyayat. Dalam kepanikan, Arman mencoba melarikan diri, tetapi pintu-pintu tertutup rapat. Asap mulai memenuhi ruangan, membuatnya sulit bernapas. Saat Arman merasa ajalnya semakin dekat, api mendadak padam, dan ruangan kembali sunyi. Nyi Sulastri menghilang, meninggalkan Arman yang terjatuh lemas di lantai. Saat pagi tiba, penduduk desa menemukan Arman terbaring tak sadarkan diri di depan rumah tua itu. Ketika ia sadar, Arman bercerita tentang pengalaman mengerikannya, memperingatkan orang-orang untuk tidak pernah mencoba memasuki rumah tersebut lagi. Rumah tua itu kembali sunyi dengan tirai yang sekali lagi bergoyang lembut, seolah menyimpan rahasia kelam yang takkan pernah terungkap. Setelah kejadian mengerikan itu, Arman memutuskan untuk meninggalkan desa dan tidak pernah kembali lagi. Namun, cerita tentang pengalamannya mulai menyebar, menarik perhatian seorang peneliti paranormal lainnya bernama Maya. Maya adalah seorang wanita yang dikenal tidak mudah takut dan sangat tertarik pada hal-hal supernatural. Dia merasa ada yang belum terungkap dari cerita Nyi Sulastri dan memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Beberapa bulan setelah insiden amal, Maya tiba di desa tersebut. Penduduk setempat berusaha memperingatkannya, tetapi tekad Maya sudah bulat. Dia yakin ada lebih banyak yang bisa digali dari rumah tua itu. Dengan membawa peralatan yang lebih lengkap dan ditemani oleh asistennya, Mika, Maya menuju rumah tua yang kini terlihat semakin angker. Saat mereka memasuki rumah itu, perasaan dingin langsung menyergap mereka. Maya dan Bika mulai memasang kamera di beberapa sudut ruangan untuk merekam setiap kejadian aneh yang mungkin terjadi. Malam pun tiba, dan mereka duduk di ruang tamu sambil mengamati layar monitor. Awalnya, semuanya tampak tenang, namun sekitar tengah malam, tirai di jendela mulai bergoyang pelan. Suara desahan yang sama seperti yang didengar Arman mulai terdengar lagi. Maya dan Dika saling bertukar pandang, memastikan mereka mendengar hal yang sama. Tanpa ragu, Maya memutuskan untuk mendekati tirai itu. Saat dia membuka tirai, mereka melihat bayangan Nyi Sulastri lagi. Kali ini lebih jelas, wajahnya penuh luka bakar, matanya menatap lurus ke arah Maya. "Kenapa kau kembali?" Suaranya berbisik, namun terdengar jelas di telinga mereka. Maya mencoba berkomunikasi dengan roh Nyi Sulastri. Dia bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada malam kebakaran itu. Mata Nyi Sulastri tampak berkaca-kaca, seolah menyimpan kesedihan yang mendalam. "Aku dikhianati," katanya pelan. "Mereka membakar rumahku. Mereka ingin aku mati." Maya
mencoba menggali lebih dalam. Siapa yang melakukan itu padamu? Tanyanya. Namun, sebelum Nyi Sulastri sempat menjawab, tiba-tiba api muncul lagi. Kali ini lebih dahsyat. Suara jeritan menggema di seluruh rumah. Maya dan Dika terjebak dalam kepanikan, berusaha mencari jalan keluar. Saat api semakin membesar, Dika melihat pintu belakang yang sedikit terbuka dengan cepat. Mereka berlari menuju pintu itu dan berhasil keluar sebelum api melahap seluruh rumah. Mereka terjatuh di tanah, terengah-engah. Api yang membara di rumah tua itu akhirnya padam dengan sendirinya, menyisakan asap tebal yang memenuhi udara. Penduduk desa yang mendengar keributan itu segera datang membantu. Maya dan Dika memutuskan untuk bermalam di rumah salah satu penduduk desa. Keesokan harinya, Maya mengajak kepala desa dan beberapa orang tua yang masih hidup saat kejadian kebakaran Nyi Sulastri untuk berbicara. Dari mereka, Maya mengetahui bahwa Nyi Sulastri dituduh sebagai penyihir oleh beberapa penduduk desa yang iri padanya. Mereka membakar rumahnya dalam usaha menyingkirkan dia. Dengan bukti baru ini, Maya berjanji untuk membersihkan nama Nyi Sulastri. Dia kembali ke kota dan menyusun laporan lengkap, mengungkap kebenaran yang tersembunyi di balik desas-desus yang telah merusak reputasi Nyi Sulastri. Namun, di desa itu, rumah tua yang terbakar kini tinggal puing. Desa di balik tirai mungkin telah berhenti, tetapi kenangan akan Nyi Sulastri dan dendamnya masih membekas dalam ingatan setiap orang yang pernah mendengar cerita itu. Setelah kembali ke kota dan menyusun laporan lengkap tentang kejadian sebenarnya yang menimpa Nyi Sulastri, Maya merasa tugasnya belum selesai. Meski telah mengungkap kebenaran, ia merasa bahwa arwah Nyi Sulastri belum sepenuhnya tenang. Ia yakin ada sesuatu yang masih mengikat roh wanita malang itu ke dunia ini. Beberapa bulan kemudian, Maya memutuskan untuk kembali ke desa tersebut bersama Dika. Kali ini, mereka membawa seorang ahli spiritual, Kirangga, yang terkenal mampu berkomunikasi dengan roh dan membantu mereka menemukan kedamaian. Desa itu menyambut mereka dengan ketakutan bercampur harapan. Penduduk desa berharap kedatangan Kirangga bisa mengakhiri teror yang menghantui rumah tua tersebut. Mereka kembali ke puing-puing rumah Nyi Sulastri yang kini diselimuti tumbuhan liar dan reruntuhan. Malam itu, di bawah sinar bulan purnama, Kirangga mulai melakukan ritualnya. Dengan mantra-mantra kuno, ia memanggil arwah Nyi Sulastri untuk muncul. Tiba-tiba, suasana berubah dingin dan angin kencang bertiup, membuat api unggul yang mereka nyalakan berkobar lebih terang. Bayangan Nyi Sulastri muncul di tengah lingkaran yang telah digambar Kirangga di tanah. Wajahnya tetap penuh kesedihan, namun kali ini ada secercah harapan di matanya. Kirangga berbicara dengan suara lembut namun tegas. Nyi Sulastri, kami di sini untuk membantumu menemukan kedamaian. Ceritakan pada kami apa yang kau butuhkan agar kau bisa beristirahat dengan tenang. Nyi Sulastri menatap Maya dan Dika. Aku butuh mereka yang berbuat jahat padaku untuk mengakui kesalahan mereka, bisiknya. Aku butuh keadilan. Maya mengangguk, lalu berbalik kepada kepala desa dan beberapa orang tua yang hadir. Siapa yang terlibat dalam kebakaran itu? Tanyanya dengan tegas. Wajah-wajah para orang tua desa tampak tegang dan gelisar. Setelah beberapa saat hening, seorang pria tua bernama Pak Sastro, yang dikenal sebagai tetua desa, maju ke depan. Dulu, kami muda dan bodoh, kata Pak Sastro dengan suara bergetar. Kami termakan oleh iri hati dan ketakutan yang tak berdasar. Kami salah menuduh Nyi Sulastri sebagai penyihir dan membakar rumahnya. Kami menyesal, tapi rasa bersalah itu telah menghantui kami selama ini. Pak Sastro jatuh berlutut di depan bayangan Nyi Sulastri. Maafkan kami, Nyi Sulastri. Kami telah melakukan kesalahan besar. Tolong, maafkan kami dan temukan kedamaian. Bayangan Nyi Sulastri menatap Pak Sastro dengan mata berkaca-kaca. Suasana menjadi hening sejenak sebelum ia akhirnya berkata, aku memaafkan kalian. Tapi ingatlah, keadilan harus ditegakkan dan dosa harus ditebus. Hidup dengan kebaikan dan kejujuran. Perlahan, bayangan Nyi Sulastri memudar dan angin dingin berhenti bertiup. Kirangga mengakhiri ritualnya dengan doa penutup. Semua orang yang hadir merasa beban berat terangkat dari hati mereka. Keesokan harinya, Maya dan Dika kembali ke kota, meninggalkan desa dengan perasaan lega. Mereka tahu bahwa arwah Nyi Sulastri kini telah menemukan kedamaian. Penduduk desa pun bertekad untuk menjalani hidup dengan lebih baik.
menghormati dan mengenangi Sulastri sebagai pelajaran bahwa ketakutan dan iri hati hanya akan membawa kehancuran. Desa itu perlahan kembali normal, namun rumah tua itu tetap dibiarkan menjadi puing sebagai pengingat akan dosa dan penebusan yang telah dilakukan. Dan suara desa di balik tirai kini hanya tinggal kenangan yang akan diceritakan dari generasi ke generasi. Beberapa tahun telah berlalu sejak upacara penebusan dosa dilakukan di desa tersebut. Penduduk desa mulai hidup dengan damai, dan rumah tua Nyi Sulastri telah ditinggalkan begitu saja, membiarkannya runtuh secara alami. Namun, cerita tentang Nyi Sulastri tetap hidup dalam bisikan malam dan percakapan sunyi di antara penduduk. Maya dan Dika melanjutkan pekerjaan mereka sebagai peneliti paranormal, tetapi pengalaman di desa itu selalu membekas dalam ingatan mereka. Suatu hari, mereka menerima surat dari seorang gadis muda bernama Lina, yang mengaku sebagai keturunan langsung Nyi Sulastri. Lina merasa terganggu oleh mimpi buruk dan bayangan yang selalu mengikutinya sejak kecil. Dia percaya bahwa ada sesuatu yang belum selesai dan memohon bantuan Maya dan Dika. Dengan perasaan campur aduk, Maya dan Dika memutuskan untuk kembali ke desa tersebut. Kali ini bersama Lina, mereka disambut oleh penduduk desa yang kini lebih terbuka dan ramah. Bersama-sama, mereka mengunjungi puing-puing rumah tua itu sekali lagi. Lina berdiri di tengah-tengah reruntuhan, menatap sisa-sisa rumah nenek moyangnya dengan mata berkaca-kaca. Aku selalu merasa terhubung dengan tempat ini, kata Lina pelan, tapi juga selalu merasa ada yang mengawasi. Malam itu, mereka memutuskan untuk menginap di tenda dekat puing-puing rumah. Seperti yang sudah diduga, suara desahan mulai terdengar lagi. Kali ini lebih lembut dan penuh kesedihan. Lina menggigil ketakutan, tapi Maya memegang tangannya, memberinya keberanian. Kirangga, yang juga ikut dalam perjalanan ini, mulai melakukan ritual lagi. Ia memanggil roh Nyi Sulastri untuk muncul dan berbicara dengan cucunya. Dengan desahan yang semakin jelas, bayangan Nyi Sulastri muncul di hadapan mereka. Terlihat lebih tenang, namun tetap penuh dengan rasa sedih. Lina, cucuku, bisik Nyi Sulastri, aku melihat penderitaanmu. Ada sesuatu yang belum tuntas. Lina, dengan air mata mengalir di pipinya, bertanya, apa yang harus aku lakukan, Nek? Nyi Sulastri menatapnya dengan lembut. Ada harta karun tersembunyi di bawah rumah ini, sesuatu yang penting untuk keluarga kita. Temukan itu, dan kau akan menemukan kedamaian untuk dirimu sendiri dan untukku. Dengan petunjuk dari roh Nyi Sulastri, Maya, Dika, dan Lina mulai menggali di sekitar puing-puing. Setelah beberapa jam, mereka menemukan sebuah peti kayu tua yang terkubur di bawah tanah. Saat membuka peti itu, mereka menemukan benda-benda berharga milik Nyi Sulastri, termasuk jurnal pribadinya yang menceritakan kehidupan dan tragedi yang menimpanya. Lina membaca jurnal itu dengan seksama. Di dalamnya, Nyi Sulastri mencatat setiap peristiwa, termasuk pengkhianatan yang dialaminya. Jurnal itu tidak hanya berisi cerita tentang kesedihan, tetapi juga harapan dan pesan untuk keturunannya agar tetap kuat dan menjaga warisan keluarga dengan baik. Dengan menemukan jurnal itu, Lina merasa beban di hatinya terangkat. Maya dan Dika juga merasa lega, mengetahui bahwa mereka telah membantu menyelesaikan satu bagian penting dari sejarah Nyi Sulastri. Roh Nyi Sulastri muncul sekali lagi, tersenyum lembut ke arah mereka sebelum menghilang, meninggalkan perasaan damai yang menyelimuti tempat itu. Setelah kejadian itu, Lina memutuskan untuk tinggal di desa dan membangun kembali rumah nenek moyangnya sebagai tempat peristirahatan dan museum kecil yang menceritakan kisah Nyi Sulastri. Penduduk desa mendukung keputusannya dan membantu mewujudkan impian tersebut. Desa itu kini dikenal bukan hanya karena cerita horornya, tetapi juga sebagai tempat penebusan dan perdamaian. Kisah Nyi Sulastri terus diceritakan, namun dengan akhir yang penuh harapan dan pelajaran bahwa cinta dan kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Suara desa di balik tirai kini telah benar-benar hilang, digantikan oleh suara tawa dan kebahagiaan yang memenuhi desa tersebut. Lina telah menetap di desa dan berhasil membangun kembali rumah nenek moyangnya sebagai tempat peristirahatan dan museum kecil. Tempat itu menjadi simbol penebusan dosa dan rekonsiliasi, serta menarik perhatian banyak orang yang tertarik dengan cerita sejarah dan supernatural Nyi Sulastri. Namun, Lina selalu merasa bahwa masih ada satu bagian dari warisan neneknya yang belum terungkap.
Suatu malam, saat Lina sedang membaca kembali jurnal Nyi Sulastri di ruang tamu rumah barunya, dia menemukan halaman yang tampak berbeda. Halaman itu tersembunyi di antara lembaran-lembaran lainnya dan ditulis dengan tinta merah yang mulai memudar seiring waktu. Di halaman itu, Nyi Sulastri menulis tentang sebuah pusaka keluarga yang memiliki kekuatan luar biasa dan harus dijaga dengan sangat hati-hati. Tersembunyi di bawah akar pohon beringin tua di tepi sungai desa, begitu tertulis di jurnal. Lina merasa getaran di dalam dirinya saat membaca kata-kata itu. Pusaka ini tampaknya sangat penting bagi keluarga mereka, dan dia merasa terpanggil untuk menemukannya. Lina menghubungi Maya dan Dika yang segera kembali ke desa untuk membantunya. Mereka bertiga bersama-sama menuju tepi sungai desa, di mana pohon beringin tua masih berdiri dengan akar-akarnya yang besar dan mencengkeram tanah dengan kuat. Setelah menggali di sekitar akar pohon, mereka menemukan sebuah kotak besi kecil yang terkubur. Kotak itu terlihat tua dan berkarat, tetapi tetap utuh. Saat membukanya, mereka menemukan sebuah kalung dengan liantin berbentuk hati yang terbuat dari batu permata merah. Lina merasa ada energi aneh yang terpancar dari kalung itu. Kirangga yang ikut bersama mereka menjelaskan bahwa kalung itu adalah pusaka keluarga yang memiliki kekuatan untuk melindungi pemiliknya dari roh jahat dan memberikan keberanian dalam menghadapi kesulitan. Saat Lina mengenakan kalung itu, dia merasakan kehangatan menyebar ke seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, bayangan Nyi Sulastri muncul lagi di hadapan mereka, kali ini dengan wajah yang sepenuhnya tenang dan penuh kasih. Kau telah menemukan warisan kita, Lina. Kalung itu adalah simbol kekuatan dan cinta keluarga kita, jaga itu baik-baik. Lina berjanji untuk menjaga kalung itu dengan sepenuh hati. Bayangan Nyi Sulastri tersenyum dan perlahan menghilang, meninggalkan rasa damai yang mendalam. Maya dan Dika merasa lega mengetahui bahwa mereka telah membantu Lina menyelesaikan misi penting ini. Seiring berjalannya waktu, rumah yang telah dibangun kembali menjadi tempat perlindungan dan pusat pembelajaran tentang sejarah dan budaya desa. Banyak orang datang untuk belajar tentang kisah Nyi Sulastri dan mengambil pelajaran tentang kekuatan pengampunan dan rekonsiliasi. Lina terus menjalani hidupnya di desa dengan kalung pusaka yang selalu ia kenakan sebagai pengingat akan keberanian dan cinta nenek moyangnya. Dia menjadi pemimpin yang dihormati di desa, membantu mengarahkan penduduk dengan kebijaksanaan dan kasih sayang. Desa itu kini dikenal sebagai tempat yang penuh kedamaian dan pembelajaran. Suara desa di balik tirai telah lama hilang, digantikan oleh suara alam dan kehidupan yang berdenyut dengan harmonis. Kisah Nyi Sulastri, dari tragedi hingga penebusan, menjadi legenda yang menginspirasi banyak generasi. Warisan keluarga itu terus hidup, mengajarkan bahwa cinta dan kebenaran selalu menemukan jalannya, membawa kedamaian bagi mereka yang bersedia membuka hati dan pikiran mereka. Setahun telah berlalu sejak Lina menemukan kalung pusaka dan berhasil memulihkan kedamaian di desanya. Rumah yang dibangun kembali oleh Lina menjadi tempat perlindungan bagi banyak orang dan pusat pembelajaran tentang sejarah dan budaya desa. Namun, kedamaian yang mereka capai mulai terusing ketika beberapa penduduk desa mulai mengalami mimpi buruk dan melihat bayangan-bayangan aneh di sekitar rumah tua. Lina merasa ada sesuatu yang belum sepenuhnya terselesaikan. Ia menghubungi Maya dan Dika lagi, kali ini dengan lebih banyak kekhawatiran. Mereka bertiga menyadari bahwa mungkin ada rahasia terakhir yang harus diungkap untuk sepenuhnya mengakhiri gangguan tersebut. Malam itu, saat bulan purnama bersinar terang, mereka berkumpul di ruang tamu rumah tua. Lina mengenakan kalung pusaka, berharap itu akan memberikan petunjuk atau perlindungan. Maya memeriksa kembali jurnal Nyi Sulastri, mencari petunjuk yang mungkin terlewatkan sebelumnya. Tiba-tiba, sebuah halaman yang sebelumnya tampak kosong mulai terisi dengan tulisan yang muncul perlahan. Tulisan itu berbunyi, "Untuk menemukan kedamaian sejati, kau harus pergi ke ruangan tersembunyi di bawah rumah ini. Di sana, semua rahasia akan terungkap." Dengan rasa penasaran yang besar, mereka mulai mencari pintu tersembunyi di bawah rumah. Setelah beberapa saat mencari, mereka menemukan pintu perangkap yang tersembunyi di lantai bawah ruang penyimpanan. Pintu itu tampak tua dan berdebu, seolah belum pernah dibuka selama bertahun-tahun. Dengan hati-hati, mereka membuka pintu itu dan menemukan tangga yang menuju ke ruangan bawah tanah yang gelap. Mereka menyalakan senter dan mulai menuruni tangga.
ruangan bawah tanah itu tampak seperti ruang rahasia yang digunakan Nyi Sulastri untuk menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Di tengah ruangan, mereka menemukan sebuah peti kayu besar yang dikelilingi oleh simbol-simbol perlindungan. Saat membuka peti itu, mereka menemukan berbagai benda pribadi milik Nyi Sulastri, termasuk surat-surat, buku mentah, dan sebuah cermin antik yang tampak sangat aneh. Ki Rengge yang bergabung dengan mereka menjelaskan bahwa cermin itu adalah cermin kebenaran. Cermin itu diyakini dapat memperlihatkan kebenaran yang tersembunyi dan membantu roh-roh yang terperangkap menemukan kedamaian. Lina memegang cermin itu dan memandang ke dalamnya. Saat itu juga, bayangan Nyi Sulastri muncul di dalam cermin. Kali ini lebih jelas dan lebih hidup daripada sebelumnya. Lina, terima kasih telah menemukan ini, katanya dengan suara lembut. Ada satu rahasia terakhir yang harus kau ketahui. Nyi Sulastri melanjutkan, pada malam kebakaran itu, aku tidak hanya dikhianati oleh penduduk desa, tetapi juga oleh orang terdekatku, sahabat yang paling kupercaya. Dia adalah orang yang memulai tuduhan palsu dan memicu kebencian yang berujung pada kematianku. Mendengar ini, Lina, Maya, dan Dika merasa terkejut. Nyi Sulastri mengungkapkan bahwa sahabat itu masih hidup dan tinggal di desa. Menyembunyikan rasa bersalahnya selama bertahun-tahun, Lina merasa terguncang dan bertekad untuk mengungkap kebenaran sepenuhnya. Keesokan harinya, Lina dan timnya mengumpulkan semua penduduk desa dan menceritakan temuan mereka. Setelah mendengar kisah itu, seorang wanita tua bernama Bu Sari maju ke depan dengan air mata mengalir di wajahnya. Akulah yang mengkhianati Nyi Sulastri, katanya dengan suara gemetar. Ngaku termakan oleh kecemburuan dan rasa iri, aku sangat menyesal dan telah menanggung beban ini sepanjang hidupku. Bu Sari berlutut di depan Lina dan penduduk desa, memohon ampun. Lina, dengan air mata di matanya, berkata, pengampunan adalah langkah pertama menuju kedamaian. Kita harus memaafkan untuk bisa maju. Dengan pengakuan dan pengampunan Bu Sari, roh Nyi Sulastri akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Cermin kebenaran menghilang dari tangan Lina, menyatu kembali dengan alam. Desa itu, yang telah melalui begitu banyak penderitaan dan rekonsiliasi, kini benar-benar menemukan kedamaian. Rumah tua itu menjadi simbol kekuatan, pengampunan, dan keberanian. Kisah Nyi Sulastri terus diceritakan, tetapi kali ini sebagai legenda tentang kekuatan cinta dan kebenaran yang mengatasi segala rintangan. Desa di balik tirai kini hanyalah kenangan yang membawa pelajaran berharga bagi setiap generasi yang datang. Setelah pengungkapan rahasia terakhir dan penebusan dosa terakhir, kedamaian akhirnya turun meresapi desa yang pernah dihantui oleh kisah tragis Nyi Sulastri. Penduduk desa hidup bersama dalam harmoni, menjaga keberanian dan kejujuran sebagai nilai-nilai utama yang mereka anut. Lina, Maya, dan Dika tetap di desa tersebut, merasa bahwa perang mereka belum selesai. Mereka membantu membangun kembali rumah Nyi Sulastri menjadi sebuah pusat kebudayaan dan warisan yang menjadi tujuan wisata bagi orang-orang yang ingin belajar tentang sejarah dan kebudayaan desa. Rumah itu dipenuhi dengan artefak dan cerita tentang Nyi Sulastri yang kini dipandang sebagai pahlawan yang berjuang melawan ketidakadilan dan kejahatan. Museum kecil itu menjadi tempat untuk merayakan warisan nenek moyang dan menghormati perjuangan mereka. Di sepanjang tahun, desa itu dihiasi dengan festival dan acara budaya yang memperingati kisah Nyi Sulastri. Setiap kali bulan purnama tiba, penduduk desa berkumpul untuk mengadakan upacara peringatan, menghormati roh Nyi Sulastri, dan mengenang perjuangannya. Lina menjadi tokoh penting di desa tersebut, dipandang sebagai pemimpin yang bijaksana dan penyemangat bagi banyak orang. Dia menggunakan pengalaman dan keberaniannya untuk membimbing generasi muda, mengajarkan nilai-nilai tentang kejujuran, pengampunan, dan kesetiaan kepada warisan nenek moyang. Maya dan Dika tetap setia mendampingi Lina, terlibat dalam kegiatan sosial dan budaya desa. Mereka menemukan kedamaian dan kebahagiaan di antara penduduk desa, merasa bahwa tugas mereka telah memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat yang mereka layani. Sementara itu, rumah tua Nyi Sulastri tetap berdiri sebagai saksi bisu dari masa lalu yang gelap, tetapi sekarang dihargai sebagai monumen yang memperingati perjuangan dan penebusan. Suara desa di balik tirai kini tidak lagi terdengar, digantikan oleh suara tawa dan nyanyian yang mengalun indah di sepanjang jalan desa.
generasi-generasi mendatang akan terus menceritakan kisah Nyi Sulastri, tetapi bukan lagi sebagai cerita horor yang menakutkan, melainkan sebagai inspirasi tentang keberanian, pengampunan, dan perdamaian yang abadi di desa itu, yang pernah dihantui oleh bayangan-bayangan gelap masa lalu. Kini bersinar terang dalam kebahagiaan dan persatuan yang tak tergoyahkan. Perdamaian telah tiba, dan desa itu siap menghadapi masa depan dengan penuh harapan dan optimisme, dengan kedamaian yang telah terwujud di desa itu. Cerita tentang Nyi Sulastri menjadi simbol inspirasi dan perdamaian bagi generasi-generasi yang akan datang. Rumahnya yang telah diubah menjadi pusat kebudayaan dan warisan menjadi saksi bisu dari perjalanan panjang desa itu menuju rekonsiliasi dan penebusan. Lina, Maya, dan Dika terus berada di desa tersebut, membantu menjaga kehidupan yang harmonis dan mengembangkan program-program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mereka memastikan bahwa nilai-nilai yang diajarkan oleh kisah Nyi Sulastri tetap hidup dalam kehidupan sehari-hari penduduk desa. Setiap tahun, pada tanggal yang sama dengan peringatan malam kebakaran, desa itu mengadakan festival besar yang dikenal sebagai Festival Perdamaian. Festival ini menjadi ajang untuk merayakan keberanian dan ketahanan manusia, serta menghormati perjuangan Nyi Sulastri dan para pendahulunya. Selama festival, penduduk desa dan pengunjung dari luar daerah mengenakan pakaian tradisional dan menikmati berbagai acara, seperti pertunjukan seni, pameran budaya, dan pasar malam. Suasana riang gembira memenuhi udara, dan bayangan masa lalu yang kelam telah benar-benar sirna. Rumah tua Nyi Sulastri menjadi pusat perhatian, di mana pengunjung dapat mengunjungi museum kecil dan mengikuti tur yang dipandu untuk belajar lebih lanjut tentang sejarah desa dan kisah Nyi Sulastri di tengah-tengah puing-puing yang dulu angker itu. Sekarang terdapat taman yang indah yang menjadi tempat berkumpul dan merayakan kemenangan cahaya atas kegelapan. Selama festival, di malam puncak, upacara peringatan diadakan di depan rumah tua. Api unggun menyala terang, dan penduduk desa berkumpul untuk mengheningkan cipta dan mengenang para leluhur mereka yang telah berjuang untuk perdamaian. Lina, Maya, dan Dika berdiri di atas panggung bersama dengan para tetua desa, dan mereka bersama-sama membacakan doa-doa untuk perdamaian dan kebahagiaan yang abadi. Suasana yang syarat makna memenuhi udara, dan penduduk desa merasakan kehadiran roh-roh mereka yang telah berpulang dengan tenang. Seiring malam berlalu, langit menjadi cerah, dan bintang-bintang bersinar terang di atas desa yang damai. Penduduk desa mengambil tangan satu sama lain dalam sebuah tanda solidaritas dan persatuan yang kuat. Mereka mengetahui bahwa meskipun masa lalu mereka mungkin gelap, masa depan mereka cerah, dipenuhi dengan harapan dan kemungkinan yang tak terbatas. Dengan demikian, cerita tentang Nyi Sulastri dan desa itu tidak lagi diceritakan dengan ketakutan, melainkan dengan kebanggaan dan rasa hormat. Warisan dari kisah-kisah lama itu telah menjadi tonggak kebangkitan sebuah komunitas yang kuat dan damai, siap menghadapi apapun yang akan datang dengan tekad dan keberanian. Dengan berakhirnya festival perdamaian, desa itu kembali ke kehidupan sehari-hari yang dipenuhi dengan kebahagiaan dan kebersamaan. Namun, semangat rekonsiliasi dan perdamaian terus hidup di hati setiap penduduk, menjadi fondasi dari kehidupan mereka yang baru. Lina, Maya, dan Dika bersama dengan penduduk desa lainnya terus bekerja keras untuk memastikan bahwa nilai-nilai yang diajarkan oleh kisah Nyi Sulastri tidak pernah terlupakan. Mereka membantu membangun proyek-proyek sosial dan budaya yang memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat desa. Rumah tua Nyi Sulastri menjadi pusat kegiatan komunitas, tempat di mana penduduk desa berkumpul untuk berdiskusi, belajar, dan merayakan kehidupan. Taman di sekitar rumah itu menjadi tempat bermain bagi anak-anak, sementara ruang pertemuan di dalamnya digunakan untuk kegiatan seni, pendidikan, dan pertemuan masyarakat. Setiap tahun, pada peringatan malam kebakaran, penduduk desa mengadakan upacara penghormatan di mana mereka mengenang korban-korban tragedi masa lalu dan berkomitmen untuk menjaga perdamaian dan persatuan. Mereka menyulut lilin dan meletakkan bunga di depan rumah tua sebagai tanda penghormatan kepada para leluhur mereka. Pendidikan tentang nilai-nilai seperti kejujuran, pengampunan, dan toleransi terus diperkuat di sekolah-sekolah desa. Dengan kisah Nyi Sulastri menjadi bagian integral dari kurikulum, para guru menggunakan kisah tersebut untuk mengajarkan kepada anak-anak tentang pentingnya menghormati perbedaan, menghargai
nilai kebaikan dan menjaga perdamaian. Dengan demikian, desa itu berkembang menjadi masyarakat yang lebih baik dan lebih harmonis dari sebelumnya. Hubungan antar warga menjadi lebih erat, dan rasa saling percaya dan hormat tumbuh di antara mereka. Mereka belajar dari kesalahan masa lalu dan bersatu untuk membangun masa depan yang lebih baik. Saat matahari terbenam di ufuk barat dan langit berubah warna menjadi oranye keemasan, penduduk desa itu bersama-sama menatap masa depan dengan penuh optimisme. Mereka tahu bahwa meskipun tantangan mungkin datang, mereka memiliki kekuatan dan kebijaksanaan untuk menghadapinya bersama-sama. Dan di balik tirai rumah tua yang dulu menakutkan, suara desahan kini telah berubah menjadi angin sepoi-sepoi yang menenangkan. Itu bukan lagi suara ketakutan, melainkan suara perdamaian yang mengingatkan mereka akan perjalanan panjang mereka menuju rekonsiliasi dan kebahagiaan yang sejati. Dengan begitu, cerita tentang Nyi Sulastri dan desa itu menjadi cerita tentang harapan, keberanian, dan cinta yang melekat pada jiwa setiap penduduk. Masa depan mereka bersinar cerah, dipenuhi dengan kemungkinan-kemungkinan baru dan kesempatan untuk menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik untuk semua. Dengan setiap langkah yang diambil menuju perdamaian dan rekonsiliasi, desa itu menjadi contoh bagi dunia tentang kekuatan dari kebaikan dan pengampunan. Kisah Nyi Sulastri, yang dulunya dikenal sebagai kisah horor yang menakutkan, kini menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang di seluruh negeri. Kisah tentang bagaimana sebuah komunitas bisa bangkit dari tragedi dan membangun masa depan yang lebih baik dengan menghargai nilai-nilai kemanusiaan telah menyebar ke seluruh penjuru. Desa itu menerima kunjungan dari banyak tamu, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang ingin belajar tentang perjalanan mereka menuju perdamaian yang berkelanjutan. Pemerintah setempat mendukung inisiatif ini dengan memberikan dana untuk pengembangan lebih lanjut dari pusat kebudayaan dan warisan. Mereka menyadari bahwa cerita desa tersebut memiliki potensi untuk mempengaruhi perubahan positif yang lebih luas dalam masyarakat. Melihat keberhasilan desa tersebut, banyak komunitas lain mulai mengadopsi pendekatan yang sama dalam menanggapi konflik dan ketegangan dalam masyarakat mereka sendiri. Mereka belajar bahwa perdamaian bukanlah hanya tentang absennya konflik, tetapi juga tentang membangun hubungan yang saling menghormati dan mendukung. Para pemimpin desa itu, bersama dengan Lina, Maya, dan Dika, mendapat undangan untuk berbicara di berbagai forum dan konferensi internasional tentang perdamaian dan rekonsiliasi. Mereka berbagi kisah mereka dengan dunia, memberikan inspirasi dan harapan kepada mereka yang sedang berjuang mencari solusi bagi konflik mereka sendiri. Dalam pidato-pidato mereka menekankan pentingnya menghargai keberagaman, memahami ketidakadilan, dan membangun jembatan antara berbagai kelompok masyarakat. Mereka menyampaikan pesan bahwa perdamaian bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam, tetapi merupakan hasil dari komitmen yang kuat dan kerja keras bersama. Sementara itu, di desa tersebut, kehidupan terus berlanjut dengan penuh semangat dan optimisme. Setiap hari, penduduk desa bangun dengan rasa syukur atas perdamaian yang mereka nikmati, dan mereka bersatu untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Dan di balik tirai rumah tua yang dulu angker, suara desahan telah berubah menjadi bisikan yang menyejukkan, mengingatkan mereka akan perjalanan panjang mereka menuju perdamaian dan kebahagiaan yang sejati. Itu bukan lagi suara ketakutan, melainkan suara harapan yang membimbing mereka menuju masa depan yang cerah. Dengan demikian, kisah tentang Nyi Sulastri dan desa itu bukan hanya tentang satu komunitas, tetapi tentang pesan universal tentang kekuatan cinta, keberanian, dan pengampunan. Kisah itu adalah cermin bagi kita semua, mengingatkan kita bahwa perdamaian bukanlah sesuatu yang diberikan, tetapi sesuatu yang harus kita perjuangkan bersama-sama setiap hari dalam setiap tindakan kita.